Untuk mengetahui lebih lanjut terkait sepak terjang sindikat narkoba jaringan internasional kawasan Timur Tengah di Indonesia, kita akan berbincang langsung dengan AKBP Sapta Marpaung, Satgasus Merah Putih. Selamat sore, Bapak Marpaung. Selamat sore, Mas. Pak, ini adalah pengungkapan sindikat jaringan internasional, salah satunya yang terbesar, Pak. Ada 821 kg sabu, Pak. Bagaimana kronologis sehingga akhirnya petugas mendapatkan dua tersangka ini berhasil ditangkap, Pak? Ya, baik, saya jelaskan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kabar Eskrim pada rilis tadi, bahwa penangkapan ini berawal dari ditangkapnya sebuah kapal di daerah Sabang, Aceh. Pada saat itu tidak ditemukan barang bukti sabu, namun setelah diswab para awak kapal positif mengandung amfetamin. Kemudian kami terus melakukan penyelidikan hingga akhirnya kita dapat mendapati seorang tersangka yang diduga pelaku jaringan Iran di daerah Pancoran. Kemudian dari situ kita berangkat, kita buntuti hingga akhirnya kita lakukan penangkapan di daerah Serang pada saat pelaku memindahkan barang bukti sabu ke dalam mobil. Demikian. Baik. Kemudian untuk mengelabuhi petugas, Pak, mendistribusikan barang haram ini seperti apa yang mereka lakukan, Pak? Barang bukti sabu tersebut memang belum sempat didistribusikan, namun hanya dipindahkan ke apartemen yang disewa di daerah Jakarta Selatan, hingga pada saat kita tangkap itu sudah melakukan pemindahan barang bukti sabu sebanyak 2 kali, yaitu sebesar 15 kg. Tadi juga kami melihat konferensi pers yang dilakukan oleh Bapak Kabar Eskrim begitu. Tadi barang buktinya termasuk disusun secara rapi begitu, Pak, satu persatu dibungkus menggunakan tempat itu, Pak. Apakah memang ketika mereka menyembunyikan barang itu warga di sekitar tidak ada yang curiga, Pak? Tidak ada curiga karena memang mereka mengaku adalah pedagang rempah-rempah yang ternyata itu hanya kedok mereka untuk mengelabui masyarakat sekitar. Mereka mengaku pedagang rempah-rempah. Sudah berapa lama mereka tinggal di kawasan tersebut, Pak? Mereka menyewa baru 10 hari. Pak, ya. Kemudian berapa lama proses mereka memindahkan barang haram tersebut, Pak? Pada saat kita melakukan penangkapan, barang tersebut memang sudah tersimpan di dalam gudang. Namun berdasarkan pemeriksaan, pelaku mengakui bahwa barang tersebut tiba di gudang tanggal 17 Mei. Kemana rencananya mereka akan menjual barang haram tersebut, Pak? Apakah memang di wilayah Serang saja atau memang ke wilayah lainnya, Pak, di Pulau Jawa? Menurut pengakuan mereka akan dilansir ya sedikit demi sedikit menggunakan kendaraan yang mereka gunakan pada saat penangkapan. Oke, ini tadi Anda katakan merupakan jaringan internasional, Pak. Nah, barang ini sendiri sudah barang pengiriman yang keberapa kali, Pak? Sejak pertama kali Anda ungkapkan tadi sempat kapal juga sempat diperiksa begitu sebelumnya tahun 2019. Menurut pengakuan mereka sudah 2 kali ya, dan kemudian yang ini memang tangkapan yang terbesar. Pak, menurut pengakuan mereka barang ini dikirim dari mana, Pak? Sebelum tadi Anda katakan dipindahkan dari Pancoran kemudian ke Serang, barang ini apakah dikirim dari luar negeri juga, Pak? Ya, menurut pengakuannya dari Iran. Dari Iran, Pak, ya. Pada saat pengiriman tersebut, jalur mana saja yang mereka gunakan, Pak? Untuk jalur masih kita dalami, namun seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kabar Eskrim, mereka mensandarnya di daerah Pandeglang ya, Pandeglang, Tanjung Lesung.
Artinya bersandar di Tanjung Lesung, Pak ya. Selama ini apakah memang Ya. jalur mereka, kemudian pelabuhan-pelabuhan kecil yang mungkin banyak di Provinsi Banten ini pengawasannya seperti apa, Pak? Sejak penangkapan beberapa waktu yang lalu memang kita sudah meningkatkan pengawasan di daerah-daerah tersebut. Kemudian sudah kita berkoordinasi dengan Polda Banten juga agar meningkatkan kewaspadaan di daerah-daerah pelabuhan kecil di sekitar Banten. Pak, untuk tersangka sendiri tadi kewarganegaraannya dari mana saja, Pak? Satu warga negara asing, satu warga negara Indonesia. Apakah ada warga negara Indonesia atau warga lokal yang turut membantu aksi mereka, Pak? Untuk sementara ini masih kita dalami. Baik, Pak, kemudian saya penasaran terkait metode yang digunakan, Pak, oleh mereka untuk menyamarkan barang haram tersebut, Pak, ketika pengiriman begitu besar, Pak. Apakah mereka hanya menggunakan jalur laut untuk distribusi barang haram mereka, ataukah memang ada jalur darat yang mereka pakai, Pak? Untuk masuk ke Indonesia, sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan jalur laut. Baik, Pak, terakhir pasal yang dikenakan pada para tersangka ini apa, Pak? Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika. Ancaman hukumannya? Dengan ancaman hukuman seumur hidup. Ancaman hukuman seumur hidup. Baik, terima kasih Bapak AKBP Sapta Marpaung sudah berbagi bersama kami informasinya. Sekali lagi selamat atas pengungkapan ini. Selamat sore, Pak.